Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Kerajaan Dallas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberkabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung darah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Ialah Tuhan dan Juru dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyiapkan lagu pembukaan puji syukur 481. 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing. Mengawali hari yang baru ini dengan penuh kasih, Allah hadir di tengah-tengah kita lewat Ekaristi Kudus ini, menyapa kita lewat sabdanya, dan juga mempersatukan tubuh kita yang rapuh dengan Putranya Yesus Kristus lewat komuni kudus. Kiranya semua itu memberikan kekuatan bagi kita, peneguhan bagi kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini, khususnya di dalam usaha tobat kita. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus kita ini di hadapan Allah, kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber air kehidupan, kehausan kami akan kedamaian telah dipenuhi oleh Yesus Tuhan kami. Kami mohon semoga Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa-dosa kami, sehingga kami semakin layak pantas di hadapan-Mu. Bantu pula kami menjalani kehidupan kami khususnya dalam masa tobat ini, agar kami sungguh dapat kembali ke jalan yang Engkau tunjukkan bagi kami untuk dapat sampai kepadamu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu
ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba sampai ke Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Refrain, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah yang hidup. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, berilah aku sukacita karena keselamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."
Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sabda yang kita dengarkan khususnya dari Injil Yohanes yang mengisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan dalam kisah ini, orang sakit itu tentu saja penuh harapan ia sembuh, sebagaimana yang diyakini pada saat itu oleh orang-orang Yahudi bahwa di Bethesda, di kolam Bethesda, di dekat pintu gerbang domba, itu ada kolam yang berserambi 5. Setiap kali air kolam itu terguncang, diyakini bahwa saat itu malaikat Tuhan turun untuk menyembuhkan orang-orang yang siapapun yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu. Nah, kita bisa membayangkan orang yang 38 tahun lamanya sudah sakit itu akan sangat kesulitan untuk dapat duluan turun ke dalam kolam ketika melihat air kolam itu terguncang. Dan seperti yang dikatakan oleh orang sakit itu bahwa dia tidak dapat lebih dahulu turun ke dalam kolam itu ketika airnya mulai goncang, karena segala keterbatasannya, namun dia mempunyai harapan yang sungguh besar untuk dapat sembuh. Dan karena itulah Yesus melihat hal itu dan menyembuhkannya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan bahwa hal itu dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat, di mana bagi orang-orang Yahudi, orang tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, termasuk mengangkat tilam, itu tidak boleh dilakukan karena itu hari Sabat. Tetapi orang itu kemudian
lebih percaya pada apa yang sesungguhnya telah dialami, bahwa dari penderitaan yang ia alami sudah 38 tahun sakit, sementara penuh harapan mendapatkan kesembuhan di kolam Bethesda, namun dengan seketika dia mengalami kesembuhan ketika berjumpa dengan Yesus. Ia hidup dalam pengharapan dan pengharapannya akan sembuh, dan dia percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, dan dikatakan seketika itu ia menjadi sembuh. Kesembuhannya tentu mendatangkan juga keyakinan dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, kita diberikan kesempatan dalam masa Prapaskah ini untuk juga melihat perjalanan hidup kita, sejauh mana kita tetap berharap kepada Allah. Apakah pengharapan kita kepada Allah itu sungguh-sungguh, atau sekedar karena kita memang memasuki masa Prapaskah. Tetapi sesungguhnya pengharapan kita akan kehadiran Allah di tengah-tengah kita untuk mendatangkan rahmat keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kita. Itulah yang menjadi perjalanan hidup kita, pertobatan kita, sehingga kita sungguh berkenan di hadapan Allah dan memperoleh apa yang menjadi harapan kita. Dan ketika kita sungguh berbalik dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita, maka buahnya tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi pertobatan kita akan juga menghasilkan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Semoga menjadi berkat dan buah bagi kita dan bagi sesama. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur 482. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya, ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya, ampuni kami, damai, oh Yesus. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kesegaran hidup, perkenankanlah kami turut serta dalam sukacita yang diwartakan oleh putramu dalam roti anggur ini,
yang merupakan rezeki pembawa kesegaran hidup bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Baik dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan, dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya.
Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kesegaran hidup, orang-orang lemah dan sakit memperoleh pengharapan dan kekuatan daripadamu. Berilah kami kesehatan dan kebebasan dari dosa, agar dapat hidup bebas sebagai putra dan putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Lagu penutup puji syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya, ia pun merasa lapar. Si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti.